Oke, tadi udah nyampe yang namanya adalah kaldera sama si kawah. kawah ya, bedanya. Kaldera itu ukurannya 2 km. 2 kilometer. Paling gedenya 2 km. Makanya kalau ketemu dengan kawah di atas, ada kawah ratu, kaupas, itu adalah namanya kawah. Ukurannya nggak kurang lebih dari 2 km. Paling sekitar 700 mungkin ya, yang itu atau sampai 1,3 yang diameternya. Kayak yang Bromo itu 1.600 ya. Yang kalderanya. Iya, kalderanya. Nah, itu kalderanya, kaldera Tengger. Iya. Nah, kalau kaldera itu lebih dari 2 kilo, itu satu. Ciri keduanya apa? Produk letusannya. Produk letusannya. Di mana produk letusannya si Gunung Sunda ini kalau memang dulu pernah meletus, kan gitu ya? Iya. Nah, di antaranya kalau kita jalan-jalan ke Gua Pakar, ke Terowongan, nah itulah endapan awan panas. Ketika ini meletus, kan kemana-mana kan? Ada yang bergulung-gulung tuh, awan panas. Kemudian semuanya mengendap di sekitar Tahura. Nah, Tahura itu dibolongin sama Jepang, sama Belanda. Di antaranya untuk kebutuhan militer. Nah, kenapa dia ngebolongin di situ, bukan tempat lain? Karena satu aman. Yang kedua itu batuannya tidak akan rubuh. Karena batuannya keras, sebutnya ignimbrite. Ignimbrite itu adalah batuan terkelaskan. Itu ada tuh, itu bisa naik. Metik. Tapi turun mesin. Gitu ya. Itu udah gantinya. Gitu ya. Jadi produknya ada di sini. Jadi dinyatakan bahwa ini adalah kaldera. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada cerita lagi. Ketika ini meletus, yang pertama itu kan terbentuklah Gunung Sunda dulu. Baru Gunung Tamarahu kan gitu ya urut-urutannya ya. Iya. Ini dulu, baru ini. Nah, ini ketika ini terbentuk, kapan kejadiannya? Kejadian itu kalau di peta itu sekitar antara mulai bangun dirinya itu antara 1 juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Ini ada di bawah ya? Nggak ada, nggak apa-apa. Nah, ini 2 kali kejadian. Satu Prasunda, keduanya Sunda, baru Gunung Tamarahu. Sunda baru Gunung Tangkuban. Prasunda, Sunda, Tamarahu. Prasunda sekitar 502.000 tahun yang lalu. Meletus besar, terbentuk kawah besar ya, namanya kaldera. Kemudian kedua, tumbuh lagi gunung yang baru, namanya Gunung Sunda. Gunung Sunda. Nah, Gunung Sunda ini umurnya sekitar 105.000 tahun yang lalu. Meletus lagi. Lubang lagi. Nah, ketika Gunung Sunda meletus, ini terbentuk. Ini adalah namanya anak Gunung Sunda. Anak Gunung Sunda. Jadi kalau ada gunung, ada anaknya. Ini anaknya. Kayak orang lahiran ya dia. Punya anak lah pokoknya. Meletus. Jadi ketika dia meletus, ini meletus juga. Jadi ada 2 gunung api. Satu gunung sistemnya adalah Gunung Sunda berserta Gunung Burangrang satu sistem. Nah, Burangrang ini juga meletus juga. Buktinya apa? Ini ada ininya, ada cekungan arah jatuhan kawahnya ke arah sana, ke arah timur laut, timur laut ya, barat laut, ke barat laut sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kapan terbentuk Sesar Lembang ini? Ini yang ular itu. Yang ini. Kan kalau kita ada seperti depresi ya. Ada yang jatuh begini kan. Ada 2 tafsiran. Yang pertama, ketika ini meletus, Gunung Sunda itu, kebayang kan? Yang dikeluarin kan lontarin kan semua material yang ada di bawah permukaan bumi. Iya. Yang terjadi kan keluarin semua tuh. Iya. Akhirnya terjadi kekosongan. Kalau kosong, apa tuh? Longsor. Ambruk. Nah, ini ditafsir sebagai ambrukan dari kekosongan kalderanya Sunda ketika dia sudah meletus. Ambruk dia. Ambles masuk ke dalam. Ambles atau ambruk amblas. Ketika amblas terbentuklah ini Sesar Lembang ini. Karena ini ya. Amblas terus kayak gitu, apa? Naik jadi kayak gini kan. Ini. Ini kan amblas. Nah, gini terus turun. Jadi dia memempetkan diri ke situ gitu ya. Enggak amblas aja. Jadi Amblas kosong doang, aja. Terus kemudian sininya. Nah, akhirnya terbentuk. Karena yang terbentuk pertama kali itu adalah Indo dulu, baru ke sini ke barat. Panjangnya 29 kilo. Dia akan terus panjang. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa ini terbentuk pada saat yang bersamaan? Dicek nih batuan milik siapa? Iya, betul. Ada kemarin koring tuh penelitiannya di Gunung Batu. Iya, benar. Ketemu umurnya adalah 500.000 tahun yang lalu. Berarti miliknya bekas letusan yang Prasunda. Miliknya Prasunda kan gitu ya? Iya. Nah, ketika Sunda kan sekitar 200 sampai 100.000 tahun yang lalu letusnya. Nah, berarti bukan produknya ini, jadi produknya Prasunda. Artinya Prasunda kan gede tuh. Kalau begitu bisa jadi lebih gede lagi. Karena ini batunya masih sama. Batunya sama dan ini ambruk. Jenis batuan. Gitu ya. Nah, kemudian tahap berikutnya
Ketika sudah terbentuk kaldera seperti ini kan kosong tuh kawahnya kan, gede tuh kawahnya. Kita bisa main-main perahu-perahuan kali kan. Udah ada airnya ya. Kagak nyampe-nyampe tapi itu. Nah kemudian sering waktu akhirnya tumbuh juga nama gunung anak gunungnya namanya gunung Tangkuban Parahu. Ini gunung Tangkuban Parahu terbentuk sekitar antara 12.000 sampai 10.000 tahun lalu. Jejaknya di mana? Nanti kita cek di atas. Oke. Buktinya di Kenapa mana. namanya berbeda? Prasunda, Sunda, ini Tangkuban Perahu. Nah kalau Prasunda kan dulu orang belum tahu ada ternyata ada gunung lagi sebelum Sunda. Nggak tahu Apa dong namanya namanya gitu ya. Kalau Pak Batir menyebutnya adalah Gunung Jayagiri karena tepat ada di Jayagiri. Menafsirkan seperti itu. Iya. Kalau para ahli vulkanologi, ahli geologi menyebutnya adalah Prasunda. Sunda. Terus sebelum Sunda ada Prasunda kan? Iya. Ada Prasunda, Sunda, Pasca Sunda gitu. Tapi nggak Pasca Sunda nggak enak kan? Sekarang kita udah bisa namain. Nah, akhirnya namanya Tangkuban Parahu ini. siap. Gitu ya. Oke. Pembentukan. Nah, sekarang di Tangkuban Perahu kita kembali ke sini ke peta ini nih. Ya, ini adalah peta sebaran batuan. Nah, ini saya mau konsentrasi di sini nih, yang warna ini, yang gelap ini nih. Ya, warna gelap ini. Apa fungsinya warna gelap ini? Kemudian dampak dari hasil kegiatan letusan yang dihasilkan oleh letusan Gunung Sunda, ini ya, Gunung Produk Gunung Sunda. Ke arah sini. Ini kita di sini nih, Bandung nih. Ini Bandung ya, kota Bandung ya. Iya. Ya, kota Bandung. Nah, ini adalah sebagian Ngampra, sebagian Cimahi. Ini jatuh ke bawah. Sekitar 200 sampai 100.000 tahun yang lalu jatuh ke bawah. Mengisi bagian di Ngampra ini. Sebutnya debris. Debris itu seperti kalau kita kemarin yang lihat itu tuh yang ramai di Merapi. Kayak gitu tuh. Oh, Kayak lahar. iya. Jatuh ke sini semuanya. Ini laharnya lahar dingin apa panas? Nah, kalau lahar itu nggak ada dingin, nggak ada panas. Sekarang sebutannya namanya lahar hujan. Lahar hujan itu kalau materialnya numpuk di atas, kena hujan di atas, terbawa. Namanya lahar hujan. Nggak ada lagi namanya lahar dingin, lahar panas. Oh gitu. Nanti kalau misalnya ada lahar dingin, lahar panas, ada lahar suam-suam kuku. Hangat. 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 Gak Repot. panas, gak panas. Gitu ya. Serem ya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya apa? Jadi ketika dia meletus, material menutup sebagian Ngampra, sebagian Cimahi. Dulu yang namanya Citarum itu ke atas. Ke sini lewat Ngampra nih. Akhirnya. Ketemunya itu di sekitar daerah, kalau sekarang itu adalah daerah apa? Saguling. Oh iya, Raja Mandala. Nah, Raja Mandala. Arahnya tadinya ke atas. Oh. Karena tertutup, apa yang terjadi? Akhirnya si sungai terblok, terbendung. Kalau terbendung begini, berarti kan airnya tadi nggak bisa keluar. Balik lagi. Baik lagi kan? Ngumpul. Terbentuklah Danau Bandung untuk segmen bagian timur. Ngumpul airnya. Meledak dia ya. Kapan? Sekitar 128.000 tahun yang lalu kejadiannya. Material itu. Terbentuklah Gunung Sunda, ini Danau Bandung Purba. Tenggelam semua kota Bandung. Kita berenang. Nah, pantainya di mana? Belum ada. Pantainya kalau kita jalan-jalan ke BIP, naik sedikit ke atas, Sariningsih, itu pantainya tuh. Oh. Jadi dari Sariningsih, tarik ke arah selatan itu laut si badan air semua, Danau Bandung Purba semua. Pantainya di situ. Makanya banyak jualan tukang kelapa di situ. Gitu ya. Ini ke arah selatan. Nah, titik terendahnya di daerah Ciparai, termasuk Dayakolot. Banjir mulu ya. Makanya Belanda memindahkan. Nanti itu ceritanya lain lagi, gitu ya. Jadi sampai di sini. Nah, nanti ini beda cerita. Kita mau konsentrasi di sini. Oke. Nah, kalau ini adalah memang kan tadi kata kuncinya, kok bisa pindah-pindah sih, gitu ya? Ini meletus sini pindah, meletus pindah lagi, pindah lagi. Itu jalan-jalan ternyata ya. Nah, ternyata bisa jalan-jalan. Nah, nanti kita buktikan di atas. Nah, Belanda udah pernah bikin ini tahun 1923. Wow. Kaupas, Kawaratu. Kita di sini nanti, nah, di Kau Baru kita nongkrong di sini ya. Nah, sekarang kita ada di sekitar sini kali ya. Sekitar sinilah kali ya. Sukawana ini ya. Sukawana sekitar jalan sinilah. Tuh dia, coba lihat satelitnya nggak di atas. Nah, di sini ya. By the way, Ekoma ini nama kawah. Nama kawah. Kawaratu, ada kawah lagi dalam Kawaratu nama kawah Ekoma. Kemarin yang meletus itu ini. Yang 2019. Yang di Nah, coba sekarang ini buat ini aja, buat kita penasaran ya. Yang pertama meletus kan ini dulu. Kedua, ketiga, keempat dan terus. Ini arah barat, ini arah timur. Jadi dia jalan-jalan kan? Apa dampaknya kalau jalan-jalan kayak gini? Jadi itu puncaknya. Jadi dulunya sosnya kalau misalnya kita ke Merapi satu lubang kan? Ya.
Ya. Lubang-lubang letusan sebutnya pepundan. Tapi kalau ini kan lubangnya banyak tuh. Jadi melebar. Akhirnya melebar. Jadi Bentuknya seperti perahu. perahu. Makanya untuk menjawab kenapa Gunung Tawang Perahu itu bentuknya seperti perahu. Karena posisi kawahnya berpindah dari barat ke timur. Bentuk perahu dari mananya kalau cuman kalau ini? Karena dia pindah. Dia gitu, Kalau jadinya satu panjang kan di sini gitu, aja terus kan, kerucut. kerucut kan. Oh, Jadi dia Karena dia jadi pindah, gini, akhirnya terpancung. jadi gini deh. Akhirnya terpancung. Oh kayak gitu jadinya, gitu. Trapesium. I see. Jadi bentuknya seperti gunungnya. perahu, tapi Kebalik. dari sini. Iya, bentuk gunungnya betul. Tapi dari sini nggak kayak perahu dari sini. Makanya ada tafsiran bahwa Sang Kuryang itu dan Dayang Sumbi Itu ada di sana. adalah yang menceritakan itu orang Bandung yang ada di bagian selatan. Oh. Kalau di bagian sini nggak kelihatan kan bentuknya tidak seperti Iya, perahu, iya, apalagi iya. dari arah Purwakarta dari Subang. Oh, jadi legenda itu sebenarnya Orang bukan Bandung. semua itu ya. Bandung. Cuma Bukan. cuma yang lihat dari bawah. Iya, cuma di sini aja melihat lihat bentuk perahu seperti ini. Mungkin dari Subang punya legenda lain kali. Subang ceritanya mungkin Sang Kuryangnya jadi ini jadi gini. Nah, nanti kita atas mendetailkan ini nih. Nanti kita di sini ya. Ini map sini ya. Kita nanti ke sini ya. Oke. Nah, nanti menuju ke sini itu nanti nah ini jalannya ini ketemu nanti ada satu tapal kuda lagi ini kawah Badak tahun 1935. Oh, ini kawah Kenapa nggak Badak. dibilang kawah badak? Ada kawah Badak, ada kawah Baru, ada kawah Upas, kawah Ratu, ya. Terus Ekoma itu ini ya. Oke. Ekoma, kemudian nanti kawah Jurik sama kawah Siluman sama kawah Domas satu komplek. Nah, ini kan bergeser kan? 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar. Jadi ke arah selatan. Dan bisa ada kemungkinan ada lagi dong sini ya. Nah, ini untuk menjawab kenapa di Ciater ada air panas. Oh, nyambungnya dari sini satu sisi ya. Nah, nanti kita cerita lagi di situ. Oh, Sekarang ini dulu ya. Oke. Nanti berikutnya. Siap. Nanti habis dong ceritanya kalau saya ceritain semua. Kita konsentrasi di sini. Ya pertama terbentuk ini dulu sekitar 12.000, 10.000 ya, 5.000, 4.000, 5.000 yang ini. 10.000 yang lalu. 40 tuh 40.000, 90, 40, 10.000. Ini bergeser jadinya. Asik. Oke. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk pemanduan, kita bisa cerita nih. Satu, supaya orang bertanya-tanya, kenapa kok bentuk tamu perahu seperti itu? Kita naik ke atas, kita buktikan. Bukti di mana? Oh, ternyata kawannya bergeser. Gitu ya? Kita lanjut ya? Oke. Atau mau puang? Belum. Jadi kabur beneran kan itu? Maaf, per minggu ya, Mas. pakai seragam kayaknya. Nah, ini buktinya kalau ini adalah bagian dari komplek Kawahnya Badak yang punya seperti itu. Itu kiri kanan. Kalau kita lihat ada yang batu warna merah, warna kuning, warna merah. Ya, itu kan artinya teralterasi. Jadi ada sumber panas di bawah permukaan bumi kita ini. Ya, karena kalau gunung api kan pasti berkaitan berasal sama magma. Iya. Itu sumber panasnya kayak kompor lah. Kemudian ketemu dengan air tanah dangkal. Ya, kebayang kan? Kayak seperti ada panas, ada panci, ada airnya. Pasti ada uapnya kan? Iya. Nah, yang dimasaknya mana? Ini batuan-batuan ini dimasak. Makanya jadi berubah jadi putih. Berubah menjadi sebetulnya adalah proses filtrasi. Berubah mineralnya. Ada jadi kaolin, Oh, ada gitu. yang masuk menjadi bumbu segala macam. Jadi ada mineralnya berubah, juga ada mineral-mineral yang bisa dimanfaatkan. Ada proses filtrasi. Nah, ini tuh kalau kita buka lagi nih, yang kita ingat nih. Iya. Ini kan berlapis tuh. Iya. Lapis. Ini adalah produknya dari gunung dari letusan setelah letusannya ini yang 90.000. Berarti yang punyanya si Kawah Upas. Abunya Kawah Upas ini. Nah, seiring waktu ini sebetulnya adalah batuan tuh. Batuan tuh. Iya, benar. Letusan. Batuan tuh.
Nih berlapis tuh. Nah perlapisan ini, ya, tuh berlapis-lapis ya. Nah, lapis-lapis ini menandakan bahwa ini proses pembentukannya itu atau letusan. Ketika meletus, tutup, berlapis berkali-kali. Jadi ini sebutnya adalah batuan tuh dari produknya letusan dari kawahnya ini, kaupas. Nah, Kalau ngitung tahun dari ininya bisa lapisan. nah bisa itu di dating. Tapi kan tidak mungkin semua di dating, kan mahal dia dating. Harganya yang dia ukur. Jadi yang dicek itu bukan ininya, bukan dating, tapi dari kejadiannya. Kejadiannya nanti kalau kita berikan ini kelompok kita letusan tahun berapa. Jadi dikelompokkan. Gitu. Nah ini ketemu ini nih menarik nih. Nih batuan lapili namanya. Ya ini batuan lapili. Lapili itu ada juga yang pamis. Nih kayak gini nih. Ini berlapis ya. Nih teman-teman ini berlapis ya. Kalau ini buka, ini berlapis. Ya. Nah ini perlapisan ini memperlihatkan dari hasil kegiatan letusan. Ini ada penjelasan guys. Nah ini kalau buka kan ini ada kayak batu apung tuh. Dengan nggak? Oh iya. Dengan ya. Nah ini batu apung. Sebutnya pamis. Cacing. Lapili. Nah batu apung ini. Cacing. Jelas. Cacing. Cacing Ini lagi dijelasin nih. Ahlinya tanah. Ini batu apung ini bukan produknya dari kegiatan letusan yang terbaru, tetapi adalah letusan yang lama. Ya, jadi kalau kita tadi ketemu dengan periodisasi kegiatan letusan ya, tuh lapis kan, ada yang halus, kasar, halus, kasar, halus, kasar, kasar, halus, dan ini kan ada yang lebih halus lagi tuh, kayak lempung kan ya. Ini abunya yang sudah teralterasi tadi. Jadi ini lempung, ini kasar lagi, lempung lagi, kasar lagi, nah, seperti itu bolak-balik. Jadi ini barangkali segini kan abunya nih. Ini abu nih. Ini kalau saya kasih batas ya, nah ini abunya segini. Jadi kasar, halus, kasar, halus, kasar, halus. Jadi ini produknya itu produk jatuhan. Meletus, jatuh di sini. Meletus, jatuh di sini. Baru yang ringannya ya. Nah, ciri-ciri kalau ini letusan di jatuhan. Kalau kita ngayak gitu ya. Nyaring. Yang halus kan di atas ya, yang kasar di bawah gitu. Kayak gini sama tuh, yang kasar kan di bawah ya. Terus ke atas dia lebih halus. Jadi ini adalah produk jatuhan dari kegiatan letusan gunung api. Kawahnya mana? Bisa jadi kawahnya kaupas. Jadi selain terbentuk, selesai, baru ini. Nah, nanti ketemu nih, namanya ini adalah lapili atau batu apung. Batu apung itu. Tapi kalau ini emang bener lihat. Ya itu berarti abunya tuh. Nah ini kenapa? Ini ringan. Ini ringan. Jadi ringan ini kan berarti ada lubang-lubang gas di dalamnya. Ibaratnya kalau misalnya kita ngocok botol yang kayak soda tuh, ngocok kan? Buka tuh. Meledak. Ada itu yang meledaknya kan? Ada buihnya kan? Iya. Nah ini adalah buihnya. Yang dilontarkan kemana-mana. Jadi menandakan kalau kita naik gunung nih ketemu namanya batu apung. Jadi ini sudah termasuk jenis letusannya kelasnya kelas eksplosif. Besar. Karena Besar. meledaknya gitu Nah, ya. kenapa eksplosif? Nanti saya jelasin di atas. Yuk, ini barang-barang angkut ya? Angkut. Ayo. Aduh. Tolong dibawa ke aku. Oke. Udah, gitu ya. Dan termasuk dari karakter letusan itu sendiri. Kan ada yang halus nih. Ada yang kasar, halus lagi, halus, kasar lagi, halus lagi, kasar lagi, terus aja sampai ke bawah. Gitu. Nah, ini yang dari sini, ini soilnya nih, tanahnya. Tanah itu adalah dari abu, yang kayak gini tadinya di bawah ini. Kemudian dia itu lapuk. Yang Lapuk, jadi subur kemudian itu. Nah, ini tanah ini yang tanah subur itu. Ya, sebetulnya tanah lemang warna hitam itu ya. Nah, ini diantaranya. Nah, itu ada yang merah, ada yang hitam. Nah, ini adalah dari akar-akar tadi, akar tumbuhan atau organik lah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu seperti ini sudah paham nih bahwa kita itu tahu bahwa ini adalah periode kegiatan letusan. Dari beberapa kali kegiatan letusan. Ya ada kayak gini, model begini juga, kayak begini. Banyak. Kerinci juga begini. Ya, Ya. betul juga. Oh, ada yang gede-gede, nanti satunya di atas. Oke. Ya, lanjut. Oke. Menarik ya. Jadi tangkuban perahu tidak cuma tertinggal.
Tibalah kita di puncaknya. Ya, Upas. Oh ya keren nih. Ngeri. Aja kawah. Tuh, kawah unggul. Nah ini yang kemarin. Nah ini teh bagus kawahnya itu. Kawah mana itu? Kawan teh lava. Ya teh di Cikawah anu di atasnya non Curug Cimahi. Siapa si Kawari siapa sih? Siapa sih namanya? Nah ini kawannya. Ada lava. Ini Curug Cimahi nih? Ya di atasnya. Ciwangun Kalurna. Nah ini Ciwangun ya Cece. Ciwangun itu ini adalah rel lava dari hasil kegiatan gunung letusan Tangkuban Parahu. Yang kemarin didating umurnya 40.000. Tangkuban Perahu bukan yang Sunda. Bukan. Nah ini kalau misalnya kita nonton film ETT kan, film Hawaii, yang di Hawaii kan, Pulau Hawaii kan ada yang mengalir lavanya merah. Nah ini kayak gini, tapi sudah dingin, sudah membeku. Dia ngebekas jadi jalur ya? Maksudnya alurnya kelihatan gitu? Ah ini terlipat begini karena sifatnya basalt. Jika gulali gitu ngalir. Oh gitu. Ngalir kalau ikut kontur kan, kontur, kemudian dia menggulung mengikuti kontur. Terlipat jadinya. Oh iya. Terlipat. Ya gulali. Ayo gulali mah gampang ya. Karena lain tengah arti. Dianalogikan dengan makanan. Nah, sekarang cerita ini ya, mereka ciri kena film ini. Nah, sekarang ini adalah kawah. Ini peta Belanda tahun 1823. Waktu saya masih PAUD di PAUD Ganegang tahun 23 tuh. Ini kawah baru, ya kawah baru ini di bawah persis kita. Kawah Upas ini ya. Kawah Ratu yang itu. Tuh yang sana ya. Nah, ini dindingnya. Nah, itu mesti di dia tah. Tuh aya sebab apa tuh nukur di salana tah aya super mie Indomie goreng dari dia tah. Indomie di sini nih. Ya. Gitu ya. Jadi posisinya gini nih. Nah, ginilah. Kita di sini. Iya. Kita di sini. Tuh, sama tadi tang aya tuh, di luhur. Ini ya. Nah, ini kawah. Nah, ini kawah sebelumnya yang tadi saya cerita 90.000. Kawah Badak ya. Kawah Badak ya. Yang tadi jajan dia gorengan. Tadi dia simang tadi dia. Simang. Itu kawah yang pertama. Kawah pertama, kedua, ketiga, terus keempat. Kawah pusat, kawah samping. Nah, saya jelasin. Nah, terus saya gambar salib gitu. Ini adalah gas mematikan. Nah, ini teh gas. Ya, titik-titik gas bahaya, gas racun. Jadi kalau misalnya baca data informasi dulu zaman jatuh. Iya kan gini. Zaman kolonial itu ada 5 orang yang meninggal zaman kolonial teh. Jadi Karena gas. gas. Jadi dulu mah nggak ramai kayak gini. Ada 2 orang lihat nyari burung. 2 orang turun ke bawah. Tiba-tiba kelepak meninggal. Yang 3 orang di atas. Berarti seketikanya kan? Karena lemas ya, zat lemas teh kayak tidak bisa nafas lagi kan. Habis oksigen. Habis seperti dicekik lah gitu ya. Meninggal aja 2 orang. Yang di atas menggerogro teh berteriak-teriak gitu bahasanya. Ya, nanti diterjemahkan dalam bahasanya ayat terjemahannya. Bahasa Rusia. Jadi menggerogro, "Hei, kan orang dari itu orang Batavia pakai bahasa Belanda tuh. Tuguning gininya." Nah, ketika sudah meninggal, itu nggak tahu kalau itu meninggal, dikiranya pingsan. 3 orang ini langsung lari dari atas. Ketemu temannya, ketok meninggal lagi. Jadi 5 orang meninggal seketika. Nah, rame. Tentara Kenil kan datang. Jangan turun. Ada ahli gunung apinya. Bagaimana cara mendeteksi bapak itu ada gas racun atau tidak? Cara deteksi gimana kira-kira? Kasih itu. Karena kan itu H2SO ya, H2O itu kan karbon ya. Jadi bukan oksigen. Kalau misalnya kita menyalakan lilin, tidak ada oksigen, jadi mati. Pakai lilin kan, dan munjung bola teh. Jadi ada ahli gunung, namanya Stein, turun ke bawah, pakai lilin pelan-pelan.
Oh, gasnya udah hilang. Karena kalau gas H2O tuh kalau terkena matahari dia terurai. Oh. Sama seperti yang ada di Sinila. Kayak Semeru juga dong. Udah. Semeru, Sinila juga sama. Sinila di mana? Sinila itu yang di Dieng. kasus dulu ya. Sinila yang meninggal sampai ratusan orang. Oh. Nah, itu kalau gas itu, bagaimana kalau kita akan berjalan di gunung-gunung seperti ini? Makanya kalau misalnya kita masuk dalam kawasan kawah, tidak boleh duduk, Kang, nggak boleh jongkok. Karena gasnya di bawah. Gasnya di bawah 60 cm. Kalau berdiri nggak apa-apa. Iya. Jadi berarti ini berbeda. Iya. Jadi makanya kenapa waktu di sinilah itu yang banyak meninggal itu kambing sama orang lagi tidur. Karena dia rendah. Karena jadi turun. Nggak kelihatan itu mah. Turun kan gasnya tidak berbau, tidak berbentuk, tidak berwarna. Turun. Jadi kayak dicekik lah meninggal. Nah, kejadian di sini. Kembali ke sini ya. Nah, ini kejadian. Nah, ini mah lebih jelas ya. Nah, tukangnya dia kan tadi kan. Ya. Nah, ini ternyata ada kawah badak di sini. Kawah tahun 1935 pernah muncul. Ini kawah pertama sekitar 90.000 tahun yang lalu. Ini 40.000. Baru yang baru terakhir 10.000. Ini dulu. Jadi ini meletus besar, meletus kedua, meletus ketiga, keempat. Jadi kawah Domas, kawah Siluman, kawah Jurig disebut gitu tuh ya. Karena dianggap bahaya. Jadi dari dulu nenek moyang kita, orang tua kita udah bilang tongkadinya ayah Jurig, ayah Siluman. Ya. Jadi sesuatu yang bikin orang berani datang lah gitunya. Ayo didatangan orang meninggal aja. Nah, seperti itu. Nah, ini Gunung Tawang Barahu kalau seperti ini kan ini utara, ini selatan. Kita tinggal di sini kan, Bandung kan? Iya. Popo di kan? Iya. Nah, tinggal di sini. Dari sini kita bisa melihat bahwa si gunung ini kan terpancung berkali-kali kan? Iya. Tadinya tegak, kerucut, akhirnya jadi terpancung menjadi datar. Lebar. Makanya bentuk seperti perahu. Jadi kenapa Gunung Tawang Perahu itu bentuknya seperti perahu? Karena posisi letusan gunungnya itu pusat letusannya berpindah-pindah dari barat ke timur. Kenapa bisa begini? Kira-kira syarat untuk munculnya gunung adalah ada zona lemah, ada sesar yang memotong ke arah sini, separalel dengan sesar Lembang nih dia. Nah, ini orang ada yang sesar Lembang ya. Dia berarti sesar itu ada 2 jalur. Sejajar. Nah, sesar itu kan dari sini nih, Kota Jawa mana? Nah, ini kan sesar ya, sesar Lembang ya. Ini sesar Lembang. Nah, di sini ada sesar lagi, sesar Cimandiri. Cimandiri itu ketemu di sini. Cimandiri itu dari mulai ketemu di Pelabuhan Ratu, terus sampai ketemu lagi Cipatah, Citatah Padalarang. Iya. Sampai ketemu di sini. Jadi Gunung Tawang Perahu itu pertemuan dua jalur sesar. Cimandiri, sesar utama, sama sesar intraplet, sesar Lembang. Ini 29 kilo. Kapan bergerak ini? Kapan bergerak di sesar Lembang kan banyak yang cerita ya, soal Lembang, Cenawas, apa jadi gempa segala macam. Dia akan bergerak itu karena dia posisinya adalah di intraplet atau di tengah-tengah, bukan ada di tepi benua atau di dekat jalur samudra. Dia itu akan bergerak kalau misalnya sesar Cimandiri bergerak. Sebutnya adalah propagasi, mendapatkan gaya, didorong. Dari Cimandiri dia akan bergerak. Cimandiri sudah bergerak. Kalau Cimandiri ini pasti bergerak juga. Apakah ini aktif atau tidak? Kejadian 2011 di sini di daerah Ngamprah, namanya Desa Muril, pernah gempa. Jadi kenapa si sesar ini berbahaya kalau ada gempa? Karena 2 bidang. Ada bidang. Kalau ini kan ini Bandung nih, ini Maribaya naik begini ya. Jadi dia begini, bisa lemah, bisa gerak begini. Karena tidak satu, kalau satu kan rigid ya. Kalau 2 blok yang berbeda kan bergerak begini. Makanya ini yang satu naik, satu turun. Yang ada di Patahan Lembang di sekitar Maribaya ini. Oh, yang Gunung Batu itu ya? Gunung Batu, datarnya Gunung Batu. Gitu. Nah, ini gunung ini meletus, materialnya ke sini. Jadi kenapa daerah sini airnya bagus? Karena ini batuan vulkanik semua. Kalau batuan vulkanik, kalau satu betul Kang, tadi satunya batuan subur. Makanya kenapa tadi saya ajak ke Sukawana? Karena Sukawana itu sekarang kan perkebunan teh subur, kan subur sekarang karena kan dari produknya ini. Gitu. Canggel gini ya. Dah ceritanya. Foto lah tuh ya. Hei. Nasi. Nah ini Ciwangun. Batu bangunan. Ini di mana nih siapa lagi? Curug Cimahi, Curug Pelangi. Curug Pelangi. Oh, Curug Pelangi. Nah, ini Kekar Kolom itu dah.
Yang di pinggir ya. Umpama orang ke Gunung Padang. Kolom Gunung Padang tahu ya? Cianjur. Cianjur. Iya. Kan ada yang paranjang. Nah ini sama kayak gini. Tapi masih nempel. Kalau Gunung Padang mah diambil, diangkut, ditata. Iya. Jadi kemudian berundang. Bunda-bunda ke Dasarnya ini. Jadi kalau misalnya ada pendapat bahwa batu yang ada di Gunung Padang itu ditata oleh manusia zaman dulu, itu tidak benar. Yang benar itu adalah hasil pembekuan magma. Batu yang ditata. Oh, ini magma. Magma kemudian mendekati permukaan, sering waktu menjadi membeku, karena pembuangannya cepat, dia berkontraksi. Jadi membentuk kolom memanjang. Bentuknya gitu. Makanya bentuknya kolom. Nah ini kalau ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang melipat, macam-macam lah. Itu bergantung dari arah pendinginan. Nah ini produknya dari letusan Gunung Tawang Perahu. Nah yang tadi saya cerita berlapis-lapis. Ya. Gunung Bitu. Ini daerah Citata. Oh, Citata. Nama juga Citata. Citata juga. yang di pinggir jalan tol juga atau Jalan Bintang ada jalan tol. Nah ini yang awan panas. Nah ini yang ada di Cimahi, di Padalarang, Batu Jajar. dijajah. Batuannya itu kalau misalnya kita nonton beritanya Gunung Merapi ada bulus gembel, awan panas. Nah ini produknya. Oh, jadi begitu ininya. Tebal banget. Tebal tapi gede berarti. Gede banget. Datangnya gede pisan. Berjajar. Jajar. Oke, foto bareng yuk. Oke.